Isu tentang RUU perampasan aset koruptor sudah lama beredar di tengah masyarakat, namun baru tahun ini benar-benar naik ke permukaan sebagai isu nasional yang tak terbantahkan. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia hanya bisa melihat para koruptor masuk penjara sebentar lalu keluar dengan tersenyum, sementara aset hasil korupsi mereka tetap dinikmati oleh keluarga dan kroninya. Kekecewaan rakyat semakin menumpuk, hingga akhirnya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memutuskan untuk mendorong RUU ini agar segera disahkan. Keputusan itu langsung menggemparkan negeri, karena menyentuh inti perlawanan bangsa terhadap penyakit yang selama ini melemahkan negara, korupsi. Presiden Prabowo mengambil langkah berani dengan menyampaikan pidato resmi di Istana Negara, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa terus berada dalam siklus korupsi yang merusak. Dengan suara tegas, ia menyampaikan bahwa keadilan tidak cukup hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil korupsi dikembalikan kepada rakyat. Pidato itu disambut tepuk tangan meriah para pendukungnya dan rakyat yang menyaksikan secara langsung melalui televisi. Media sosial pun ramai, sebagian besar mendukung langkah berani tersebut, walau ada juga suara-suara sinis yang menilai ini hanya manuver politik. Wakil Presiden Gibran, dengan gaya khasnya yang lugas dan sederhana, ikut memperkuat pernyataan sang presiden. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, dan mustahil memberantasnya tanpa menyentuh hasil-hasil yang dinikmati para pelaku. Ucapannya singkat, namun tajam, kalau uang rakyat sudah dirampas, maka harus kembali ke rakyat. Titik. Kalimat sederhana itu langsung viral, dipuji sebagai bentuk keberanian generasi muda dalam politik. Dukungan terhadap RUU pun semakin meluas, terutama dari kelompok anak muda yang muak melihat negeri ini terus-menerus dicurangi. Namun, tidak semua pihak setuju. Kubu oposisi yang dipimpin Anies Baswedan segera mengajukan penolakan. Anies berpendapat bahwa undang-undang ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, karena keluarga pelaku yang tidak terlibat bisa ikut menanggung hukuman. Menurutnya, negara harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan memastikan bahwa hukuman tidak menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Pernyataan ini langsung menuai kontroversi. Sebagian menilai argumen itu beralasan, namun lebih banyak lagi yang mencibirnya sebagai upaya melindungi kelompok elit. Ketegangan mulai terasa di berbagai forum diskusi politik. Televisi dan media online ramai memperdebatkan pro kontra RUU ini. Talk show politik penuh dengan debat panas antara pakar hukum, aktivis, dan politisi. Suara rakyat di akar rumput semakin lantang menuntut agar RUU ini disahkan, karena mereka merasa selama ini selalu menjadi korban akibat hilangnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum. Perbincangan tentang RUU ini tak hanya terjadi di parlemen, tetapi juga di warung kopi, pasar, hingga media sosial. Di DPR sendiri, atmosfer sudah berubah sejak wacana ini digulirkan. Para anggota dewan yang biasanya terkesan santai, kini terlihat waspada. Lobi-lobi politik berlangsung di balik layar, sebagian mendukung penuh karena ingin memperlihatkan diri berpihak kepada rakyat, sebagian lagi menolak karena merasa ada kepentingan tertentu yang akan terganggu. Bahkan, isu ini memunculkan ketegangan internal dalam beberapa partai politik yang terbelah antara mendukung dan menolak. DPR kini menjadi arena utama dari drama politik yang akan menentukan masa depan bangsa. Rakyat menyadari bahwa momen ini adalah peluang besar untuk benar-benar memukul mundur budaya korupsi yang selama ini mengakar. Demonstrasi mulai digelar di beberapa kota besar, mahasiswa turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan aset koruptor ke rakyat." Sorak-sorai dan orasi menggema, menekan pemerintah dan DPR agar tidak mundur sedikitpun dari agenda pengesahan. Mereka tidak lagi hanya menuntut hukuman penjara, melainkan keadilan yang nyata dalam bentuk pengembalian uang negara. Gelombang besar inilah yang kemudian menjadi titik awal drama politik paling panas tahun ini. Di satu sisi ada keberanian Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang mengambil sikap tegas, di sisi lain ada penolakan keras dari Anies Baswedan dan para elit politik yang berseberangan. Tarik-menarik kepentingan, narasi kemanusiaan versus keadilan, serta sorakan rakyat yang semakin menguat membuat atmosfer politik menjadi tegang dan penuh intrik. Semua orang tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya menentukan nasib RUU ini, tetapi juga akan mengukir sejarah baru bagi bangsa Indonesia.
Suasana gedung DPR pada hari pembahasan resmi RUU perampasan aset koruptor benar-benar berbeda dari biasanya. Lorong-lorong dipenuhi wartawan, kamera televisi menyorot setiap langkah para anggota dewan yang masuk. Rakyat yang sejak pagi sudah berkumpul di luar gedung meneriakkan yel-yel dukungan, sebagian membawa bendera merah putih, sebagian lagi mengangkat poster bertuliskan, "Hukum koruptor sampai tuntas." Udara terasa panas, bukan hanya karena terik matahari, tetapi juga karena tensi politik yang semakin memuncak. Semua orang tahu bahwa hari ini akan menjadi salah satu babak paling menentukan dalam sejarah parlemen. Ketika sidang dimulai, Ketua DPR membuka forum dengan suara yang berusaha terdengar tenang, tetapi ketegangan jelas terbaca di wajahnya. Ia mengingatkan bahwa pembahasan kali ini sangat penting bagi bangsa, dan semua pihak diminta menjaga etika politik. Namun, begitu pembukaan selesai, suasana langsung memanas. Kubu pendukung RUU, mayoritas dari partai koalisi pemerintah, langsung melancarkan argumentasi keras bahwa undang-undang ini adalah kunci memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Mereka menegaskan, sudah saatnya Indonesia keluar dari lingkaran setan korupsi yang merampas dana pembangunan. Di sisi lain, kubu penentang yang dipimpin oleh Anies Baswedan dengan cerdas memainkan retorikanya. Ia berdiri dengan penuh percaya diri, suaranya lantang tapi berusaha terdengar penuh empati. Anies mengutip nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi, menekankan bahwa hukum harus menghindari praktik penghukuman kolektif. Ia bertanya dengan nada menekan, apakah kita rela melihat anak-anak yang tidak tahu menahu tiba-tiba kehilangan rumah karena ayahnya korupsi? Apakah keadilan bisa ditegakkan dengan menghancurkan masa depan keluarga yang tidak terlibat? Beberapa anggota dewan yang sebelumnya ragu tampak termenung, seolah argumen itu menyentuh sisi kemanusiaan mereka. Namun, kubu pendukung tidak tinggal diam. Seorang anggota dewan dari Partai Nasionalis berdiri membalas, suaranya penuh emosi. Ia menegaskan bahwa argumen Anies hanyalah topeng untuk melindungi kelompok elit. Ia bertanya balik dengan tajam, apakah lebih adil jika rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan sekolah dan rumah sakit malah kehilangan karena uangnya dirampas oleh koruptor? Apakah kita akan terus membiarkan harta haram itu dinikmati oleh keluarga yang tahu, tetapi berpura-pura tidak tahu? Perdebatan itu membuat ruangan semakin riuh, dengan sorakan dan tepuk tangan silih berganti. Media yang meliput langsung sidang itu menayangkan semua momen penting ke seluruh penjuru negeri. Di luar, rakyat yang menonton dari layar besar ikut bersorak setiap kali kubu pendukung RUU memberikan argumen yang menusuk hati. Sementara itu, pendukung kubu oposisi mencoba mengimbangi dengan yel-yel balasan. Jalanan di sekitar gedung DPR berubah. Seperti arena demonstrasi besar dengan dua arus opini yang saling berhadapan. Polisi menjaga ketat, namun semangat rakyat semakin tak terbendung. Lobi-lobi politik berlangsung sengit di balik layar. Beberapa anggota DPR yang awalnya bersikap netral menjadi incaran kedua kubu. Telepon berdering tanpa henti, pesan-pesan politik beredar, janji-janji ditebar, bahkan ancaman tersirat muncul. Semua pihak sadar bahwa suara-suara netral inilah yang akan menentukan apakah RUU ini akan lolos atau kandas. Ketegangan semakin dalam, seolah bangsa ini sedang berdiri di persimpangan sejarah yang sangat genting. Di tengah panasnya perdebatan, satu hal menjadi jelas, pembahasan RUU ini bukan hanya tentang teks hukum, melainkan tentang ideologi besar yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ideologi yang mengutamakan keadilan sosial dan keberanian mengambil tindakan keras terhadap kejahatan negara. Di sisi lain, ideologi yang mengedepankan prinsip kemanusiaan yang kerap dipahami sebagai perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah. Pertarungan ini membuat setiap kata dan setiap argumen terasa seperti peluru yang ditembakkan dalam perang ideologi. Rakyat di luar gedung DPR semakin emosional. Sorak-sorai mereka mengiringi jalannya sidang, bahkan sesekali terdengar masuk ke ruang rapat melalui kaca-kaca besar. Suara rakyat itu bagaikan gema nurani yang tak bisa diabaikan, membuat para anggota dewan yang duduk di kursinya merasa tertekan. Di saat seperti inilah, muncul harapan besar bahwa akan ada sosok baru yang mampu menembus kebuntuan, menyuarakan suara hati rakyat dengan jernih, dan membawa arah pembahasan ke titik terang. Harapan itu mulai terwujud ketika nama Silvi Ananda muncul di daftar tamu sidang istimewa berikutnya.
Nama Silvi Ananda tiba-tiba terpampang di daftar tamu sidang istimewa seperti kilatan petir yang membelah langit Senayan, cukup untuk membuat bisik-bisik berubah menjadi gelombang penuh perhatian. Sejak bab 2 berakhir dengan harapan bahwa sosok yang mampu menembus kebuntuan akan muncul, kehadirannya terasa seperti jawaban yang tak terduga, seorang perempuan muda, bukan politisi karir yang dimusuhi, melainkan figur publik yang dikenal dekat dengan aktivitas sosial dan gerakan komunitas. Dalam hitungan menit, kamera beralih, ponsel diarahkan, dan para anggota dewan yang semula tampak kaku mulai memutar kepala. Di lorong luar, sorak pendukung yang menunggu seperti mendapat aliran energi baru, nama itu menjadi jembatan antara suara rakyat yang berdemo dan ruang tempat keputusan besar akan dibuat. Ketika ia melangkah masuk, langkahnya tenang namun tegas. Pakaian yang dipilih bukan glamor panggung, sederhana, rapi, namun memberi kesan kuat, sebuah penampilan yang sengaja menegaskan bahwa ia hadir bukan untuk pertunjukan pribadi tetapi untuk menyampaikan kehendak kolektif. Pengawal meminggir untuk memberi ruang, dan untuk sesaat hanya ada desah napas serempak dari kursi-kursi di ruang sidang. Ada, tentu, bisik-bisik yang mempertanyakan legitimasi, istri Wapres bukan pejabat parlemen, mengapa bicara di sini? Namun sebagian besar merasakan sesuatu yang lain, bukan sekadar operasi politik, melainkan upaya seseorang yang memilih untuk turun ke medan ketika keadaan menuntutnya. Wajah-wajah yang semula keras mulai melunak sedikit, karena kehadiran itu mengandung janji, suara rakyat yang selama ini bergetar di jalanan kini berdiri di depan meja keputusan. Silvi tidak datang tanpa persiapan. Di benaknya terbentang rekaman perjalanan beberapa bulan terakhir, kunjungannya ke puskesmas desa yang tak cukup obat, kunjungan ke sekolah dasar roboh atapnya, keluhan ibu-ibu yang mengantre berbulan-bulan karena pelayanan publik yang tersendat. Itu bukan sekadar statistik baginya, itu wajah-wajah hidup yang ia genggam dalam setiap pidato kecil di komunitas. Dari pengalaman itu ia merangkai argumen yang tidak berangkat dari ide-ide kosong tetapi dari penderitaan konkret. Ia tahu risikonya, menyerang struktur proteksi elit akan menimbulkan serangan balik, label, dan tuduhan politisasi. Namun ia lebih takut jika diam menjadi persetujuan abadi terhadap ketidakadilan. Keputusan untuk hadir di mimbar bukan semata inisiatif dramatis, itu merupakan puncak dari hari-hari kerja yang tak terlihat yang membentuk tekadnya. Ketika giliran berbicara tiba, ruangan hening dengan cara yang jarang terlihat. Kamera mendekat, mikrofon disesuaikan, dan semua mata tertuju padanya, dari politisi senior yang mencari celah menyerang hingga wartawan yang mencatat setiap jeda suaranya. Ia menarik napas panjang, menunduk sebentar seperti memanggil keberanian dari tempat paling tenang dalam dirinya, lalu mulai berbicara dengan nada yang jelas, tidak menggurui, namun tak tergoyahkan. Kata-katanya dirangkai seperti benang yang menautkan luka-luka kolektif, tidak hanya menyerukan hukuman, tetapi menuntut pemulihan yang nyata, aset yang dirampas harus kembali untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan program-program yang menyelamatkan nyawa. Ia menolak dikotomi palsu antara keadilan dan kemanusiaan, mengatakan bahwa kemanusiaan sejati adalah memastikan hak-hak rakyat tidak dicuri sampai generasi berikutnya menderita. Nada pidatonya berubah dari deskriptif menjadi retoris saat ia mengingatkan sidang tentang konsekuensi praktis yang sedang berlangsung, anak-anak yang tak mendapat vaksin karena dana publik diselewengkan, ibu yang kehilangan peluang menjalankan usaha mikro karena bantuan modal habis digelapkan, infrastruktur yang ambruk bukan akibat alam semata tetapi karena dana perbaikan dicuri. Dengan contoh demi contoh ia membangun sebuah peta moral yang tak mudah dibantah, bukan seruan balas dendam, tetapi argumen rasional bahwa perampasan aset, dengan mekanisme hukum yang adil dan perlindungan untuk pihak yang benar-benar tidak bersalah, bukanlah hukuman kolektif melainkan pemulihan hak. Ia menekankan prosedur yang harus ada, audit independen, verifikasi hutang pemulihan, dan mekanisme banding untuk menjamin tidak ada keluarga tak bersalah yang terinjak. Argumentasi itu meredam sebagian kritik yang semula berbasis kemanusiaan semata, ia menunjukkan bahwa ketegasan dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan. Reaksi di dalam ruang sidang beragam dan instan. Sebagian anggota menunduk, merenungi kata-katanya, beberapa malah berdiri untuk memberi tepuk tangan spontan, tindakan yang menyebabkan keributan kecil di antara kubu yang berseberangan. Anies Baswedan, yang semula menjadi suara penolakan gagasan ini, duduk dengan mata yang sulit dibaca, ada ketegangan di wajahnya,
campuran antara kesiapan menyerang narasi dan kesadaran bahwa narasi itu semakin sulit untuk dijegal tanpa terkesan menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Di barisan pendukung pemerintah, sorot mata Prabowo dan Gibran tampak mengamati penuh arti. Prabowo yang jarang menunjukkan ekspresi lembut menampilkan kilas kagum, sementara Gibran, yang lebih vokal dan lugas, memberi isyarat dukungan kecil namun bermakna. Momen itu, lebih dari sekadar pidato, menjadi titik di mana politik formal bertemu emosi publik. Di luar gedung, gelombang respons yang tak kalah deras langsung meledak. Cuplikan pidatonya dipotong menjadi potongan-potongan yang menyebar cepat melalui platform media sosial, tagar yang memuji keberaniannya melonjak di trending. Di jalan-jalan, demonstran yang sebelumnya terfokus pada tuntutan umum kini menggenggam foto atau kutipan-kutipannya, serasa mendapat bahan bakar moral baru. Media arus utama menempatkannya di halaman depan, kolom opini membahas implikasi strategis pidatonya, dan para komentator mulai menulis tentang kemunculan Kartini muda, yang menggebrak ruang-ruang tradisional kekuasaan dengan bahasa sederhana namun mematikan bagi narasi proteksi elit. Julukan itu, entah ia suka atau tidak, mulai menempel, simbol yang bisa menjadi pedang atau perisai tergantung pada arus politik berikutnya. Tetapi pidato yang mengguncang itu bukan akhir dari masalah, ia adalah pembuka bab yang lebih rumit. Di malam yang sama, lobi-lobi balik dimulai, lawan-lawan politik merumuskan strategi huruf demi huruf, mencari celah prosedural dan retoris untuk menjerat balik. Kelompok-kelompok yang merasa terancam mulai mengorganisir kontra narasi dengan mengangkat citra kemanusiaan yang lebih dramatis. Sylvie menyadari itu ketika ia meninggalkan gedung. Sorot kamera mengikuti namun langkahnya tetap berirama yang sama seperti ketika ia masuk, tenang dan terencana. Dalam hatinya ada keyakinan, kata-kata bisa membuka jalan, tetapi perubahan memerlukan kerja panjang, pengawalan hukum yang ketat, dan kesiapan menghadapi gelombang balasan. Ketegangan yang ia buat di ruang sidang hanyalah awal, perang narasi, hukum, dan hati nurani baru saja memasuki fase yang paling menentukan. Pidato Sylvie Ananda yang bergema di ruang parlemen dengan cepat menjalar keluar, melintasi dinding-dinding kokoh DPR dan sampai ke jalanan tempat ribuan rakyat menunggu. Mereka yang sejak pagi berpanas-panasan tiba-tiba seperti mendapat tenaga baru. Sorak-sorai menggema, bendera-bendera merah putih berkibar lebih tinggi, dan poster bertuliskan, "Sahkan RUU Perampasan Aset." Diangkat lebih mantap. Bagi massa, apa yang diucapkan Sylvie bukan sekadar kata-kata politik, melainkan suara hati mereka yang selama ini hanya dianggap gema dari jalanan. Untuk pertama kalinya, mereka merasa suara mereka benar-benar menembus jantung kekuasaan. Media sosial menjadi ruang kedua tempat gema itu bergema lebih keras. Potongan pidato Sylvie, terutama kalimat "kemanusiaan sejati adalah menyelamatkan jutaan keluarga rakyat kecil, bukan melindungi keluarga koruptor," dibagikan jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Video singkatnya menembus trending di semua platform, komentar publik membanjiri lini massa, dan tagar "Sahkan RUU Perampasan Aset" serta Kartini muda anti korupsi mendominasi percakapan digital. Dari warung kopi di pelosok desa hingga kafe modern di kota besar, semua orang memperbincangkan sosok muda yang berani menantang arus besar elit politik. Tekanan publik semakin besar. Beberapa lembaga survei cepat bahkan merilis hasil jajak pendapat darurat yang dilakukan secara online. Lebih dari 80% responden menyatakan mendukung RUU tersebut segera disahkan. Angka itu menjadi amunisi baru bagi pendukung pemerintah untuk menekan pihak oposisi. Layar televisi penuh dengan headline besar, "Rakyat dukung penuh perampasan aset koruptor." Bagi banyak pengamat politik, ini bukan sekadar gelombang biasa, melainkan tsunami opini publik yang sulit dibendung. Di depan gedung DPR, suasana semakin dramatis. Sorak-sorai rakyat bergantian dengan nyanyian perjuangan, sementara orasi mahasiswa dan aktivis bergema lewat pengeras suara. Mereka menyebut nama Sylvie berulang kali, menjadikannya simbol baru dalam perlawanan terhadap korupsi. "Sylvie Ananda adalah suara kami. Sahkan RUU sekarang juga," teriak massa dengan lantang. Momen itu membuat atmosfer di dalam gedung DPR semakin penuh tekanan, karena suara rakyat seakan menyusup ke dalam telinga setiap anggota dewan yang tengah berdebat. Para aparat keamanan yang berjaga juga merasakan atmosfer berbeda. Alih-alih ketegangan yang berujung kericuhan, demonstrasi kali ini penuh energi positif yang sulit ditahan.
Polisi bahkan beberapa kali terlihat ikut tersenyum ketika rakyat menyanyikan lagu nasional dengan penuh semangat. Dari balkon gedung DPR, beberapa staf parlemen menyaksikan pemandangan itu dengan terharu. Jarang sekali rakyat bersatu dengan energi sekuat ini. Ada yang berbisik, kalau tidak disahkan sekarang, kita akan kehilangan kepercayaan rakyat untuk selamanya. Di berbagai daerah, aksi solidaritas pun bermunculan. Di Bandung, mahasiswa menggelar Long March sambil membawa replika keranda bertuliskan "Kuburkan Korupsi". Di Surabaya, ribuan buruh turun ke jalan dengan spanduk besar, "Uang rakyat kembali ke rakyat". Di Makassar, nelayan dan petani membuat barisan panjang di jalan raya sambil mengibarkan bendera merah putih. Semua aksi itu terhubung lewat jaringan media sosial yang terus menyebarkan semangat. Seolah seluruh bangsa serentak bersuara dalam satu nada, "Hentikan korupsi, rampas asetnya, kembalikan kepada rakyat". Di ruang sidang, gema suara rakyat itu membuat beberapa anggota DPR yang semula ragu mulai gelisah. Beberapa terlihat menerima pesan singkat dari konstituen mereka, mendesak agar mendukung RUU. Tekanan politik bukan lagi datang dari lobi elit semata, tetapi juga dari rakyat yang mengancam akan menghukum di kotak suara jika suara mereka diabaikan. Perasaan itu membuat ruang sidang seperti dipenuhi bayangan jutaan rakyat yang menatap tajam. Seorang anggota dewan bahkan terlihat berbisik kepada rekannya, "Kalau kita tolak, habis sudah karir kita di pemilu nanti". Sorak rakyat yang menggema dari jalanan hingga layar ponsel benar-benar mengubah dinamika politik. Apa yang awalnya dianggap sekadar debat di ruang parlemen kini menjelma menjadi gerakan moral seluruh bangsa. Dan di pusat pusaran itu, nama Silvi Ananda terus disebut, dieluk-elukan sebagai simbol keberanian dan suara nurani. Gema itu bukan hanya memberi energi kepada rakyat, tetapi juga mengguncang fondasi kekuasaan yang terbiasa memutuskan sesuatu di balik layar. Kali ini, rakyat tidak hanya menonton, mereka ikut menulis sejarah dengan sorakan mereka. Di tengah gelombang sorakan rakyat yang kian membahana, Anies Baswedan tahu bahwa posisinya berada di ujung tanduk. Narasi kemanusiaan yang ia bangun sejak awal tiba-tiba terasa rapuh setelah pidato Silvi Ananda mengubah persepsi publik. Namun, Anies bukanlah politisi yang mudah menyerah. Ia sadar bahwa jika diam, ia akan tersapu arus besar yang digerakkan rakyat dan pemerintah. Maka ia memutuskan untuk melawan, merumuskan strategi narasi baru yang lebih emosional, lebih menyentuh, dan berusaha menggeser fokus dari keadilan untuk rakyat menjadi perlindungan terhadap yang lemah. Baginya, pertarungan ini bukan hanya soal RUU, melainkan juga soal mempertahankan eksistensi politiknya di tengah badai besar. Anies memilih panggung yang tepat untuk melancarkan serangannya, sidang paripurna lanjutan dengan sorotan kamera nasional. Ketika berdiri, wajahnya penuh ketenangan, meski jelas ia membawa beban besar. Dengan retorika khasnya, ia membuka pidato dengan menyinggung nilai-nilai konstitusi dan Pancasila, menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan sosial. Negara ini tidak boleh berubah menjadi mesin penghukum tanpa hati. Kita harus memastikan bahwa anak-anak yang tidak bersalah tidak ikut menanggung dosa orang tuanya. Jangan biarkan keluarga hancur hanya karena satu orang melakukan kesalahan, ucapnya. Kalimat itu langsung menciptakan riak dalam ruangan, terutama bagi mereka yang masih ragu atau takut pada dampak sosial dari RUU ini. Ia kemudian melanjutkan dengan membangun narasi penuh ilustrasi. Anies bercerita tentang seorang anak kecil yang kehilangan rumah karena ayahnya dihukum korupsi, padahal anak itu tidak tahu apa-apa. Ia membayangkan seorang istri yang harus diusir dari rumah karena dianggap bagian dari aset yang harus dirampas, meski selama ini hanya menjadi ibu rumah tangga. Dengan nada yang getir, ia bertanya kepada sidang, "Apakah kita rela melihat air mata itu jatuh? Apakah itu yang kita sebut keadilan?" Beberapa anggota dewan yang cenderung bersikap hati-hati tampak terdiam, seolah tersentuh oleh imajinasi yang diciptakannya. Namun, di luar gedung, narasi Anies justru mendapat reaksi berlawanan. Rakyat yang sudah bersorak sejak pidato Silvi menilai bahwa cerita Anies terlalu jauh dari realitas. Banyak yang berkomentar sinis di media sosial, air mata anak koruptor lebih penting daripada air mata jutaan anak miskin yang sekolahnya roboh. Atau kenapa baru peduli kemanusiaan saat bicara soal keluarga koruptor, bukan saat rakyat jadi korban.
Perlawanan narasi ini dengan cepat menimbulkan perdebatan sengit di dunia maya, tetapi jelas arus dukungan masih lebih condong ke kubu pendukung RUU. Anies sadar dirinya kehilangan momentum, tetapi ia tak berhenti. Ia mencoba mengubah strategi dengan menyasar isu hukum. Ia memperingatkan bahwa RUU ini berpotensi disalahgunakan untuk menjerat lawan politik, menciptakan negara otoriter dengan dalih pemberantasan korupsi. Kita tidak boleh memberi senjata terlalu tajam kepada penguasa, karena sejarah menunjukkan senjata seperti ini bisa digunakan untuk membungkam siapa saja, katanya dengan nada serius. Argumen ini sempat mengguncang sebagian publik, terutama kelompok-kelompok sipil yang khawatir terhadap potensi abuse of power. Namun, lagi-lagi, kubu pendukung RUU cepat merespons dengan menunjukkan bahwa mekanisme hukum dan pengawasan independen sudah dirancang agar penyalahgunaan tidak terjadi. Di dalam ruang sidang, tanggapan terhadap Anies bercampur aduk. Ada yang mengangguk pelan, menganggap kekhawatirannya wajar, namun ada pula yang menggeleng dengan wajah sinis. Beberapa anggota DPR dari koalisi pemerintah berdiri menyanggah keras, menyebut bahwa argumen Anies hanya memperlambat jalan bangsa menuju keadilan. Saling lempar argumen terjadi, suara meninggi, bahkan beberapa kali suasana hampir ricuh. Ketua DPR harus berkali-kali mengetuk palu untuk menenangkan sidang. Drama itu membuat sidang kali ini seperti panggung teater politik, disaksikan jutaan rakyat yang menunggu hasil akhirnya. Meski mendapat perlawanan keras, Anies berhasil menancapkan satu hal, ia tetap menjadi pusat perhatian. Setiap kalimatnya diliput media, setiap gesturnya dianalisis pakar, setiap narasinya diperdebatkan publik. Walaupun banyak yang tidak setuju, ia tetap berhasil menjaga dirinya sebagai figur utama oposisi. Dalam konteks politik, bertahan di tengah badai sebesar ini saja sudah dianggap kemenangan kecil. Namun, ia juga tahu bahwa arus rakyat tidak mudah dibelokkan. Apalagi dengan semakin kuatnya simbol Silvi Ananda yang terus dieluk-elukan sebagai ikon keberanian. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang belum mereda. Anies keluar dari ruang sidang dengan langkah tetap tegak, meski sorakan massa di luar gedung sebagian besar menolak ucapannya. Ia sempat melambaikan tangan, mencoba menunjukkan ketenangan, tetapi wajahnya menyiratkan kesadaran bahwa pertempuran ini jauh dari selesai. Di sisi lain, kubu pendukung pemerintah semakin yakin bahwa rakyat ada di belakang mereka. Sementara itu, Silvi yang menyaksikan langsung, sadar bahwa apa yang baru saja terjadi adalah pembuka jalan menuju babak yang lebih menentukan. Pertarungan ideologi kini bukan hanya antar elit, melainkan juga antara narasi rakyat dan narasi penguasa lama yang masih berusaha bertahan. Ketegangan yang terjadi di ruang sidang DPR setelah pidato Anies Baswedan semakin memperlihatkan bahwa RUU perampasan aset bukan sekadar produk hukum, melainkan pertarungan besar arah bangsa. Di tengah suasana yang riuh, seluruh sorotan kini beralih kepada Presiden Prabowo Subianto. Publik menunggu, apakah ia akan bersikap lebih tegas, ataukah ia akan membiarkan perdebatan terus berlarut-larut. Prabowo, yang sejak awal mendukung penuh RUU ini, menyadari bahwa saat ini adalah momentum emas untuk menunjukkan kepemimpinannya. Ia tahu, jika ia tidak memberikan sikap yang jelas, rakyat akan menilai dirinya lemah, dan lawan politik akan menggunakan itu sebagai celah. Prabowo memilih untuk turun langsung ke hadapan publik, menyampaikan pidato kenegaraan darurat yang disiarkan secara nasional. Dengan seragam kebangsaannya, wajah serius, dan suara berat yang khas, ia membuka pernyataan dengan menyebut bahwa bangsa ini sudah terlalu lama menjadi korban korupsi. Kita sudah terlalu lama dirampok oleh orang-orang yang seharusnya mengabdi kepada rakyat. Harta rakyat dijadikan milik pribadi, keadilan diinjak-injak, dan negara dibiarkan lemah. Hari ini saya berdiri di sini untuk menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh koruptor. Seruan itu langsung mengguncang ruang sidang dan membuat jutaan rakyat yang menonton dari rumah ikut bersorak. Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya berbicara soal hukum, tetapi juga soal martabat bangsa. Ia menekankan bahwa korupsi bukan hanya tindak pidana biasa, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan penderitaan rakyat kecil. Ia menyebutkan angka-angka kerugian negara, menyebut contoh pembangunan sekolah dan rumah sakit yang gagal karena uang rakyat dikorupsi. Setiap rupiah yang hilang akibat korupsi adalah darah dan keringat rakyat. Maka, tidak ada alasan untuk melindungi harta hasil korupsi. Semua harus dikembalikan kepada bangsa ini, ucapnya tegas.
Kata-kata itu membuat sorakan semakin bergema, bukan hanya di DPR, tetapi juga di jalanan di luar gedung yang dipenuhi massa. Yang mengejutkan, Prabowo secara terbuka menyebut Silvi Ananda dalam pidatonya. Ia mengatakan bahwa keberanian Silvi berdiri menyuarakan suara rakyat adalah teladan yang membanggakan. Saya kagum dengan keberanian Ibu Silvi Ananda, yang dengan tulus memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Inilah semangat Kartini muda yang harus menjadi inspirasi kita semua, katanya. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan, bahkan beberapa anggota dewan dari kubu oposisi pun tampak terdiam mendengar pernyataan itu. Pujian dari Presiden membuat Silvi semakin kokoh sebagai simbol moral perjuangan rakyat. Sementara itu, Gibran yang duduk di samping Silvi hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa istrinya kini menjadi sorotan nasional, bahkan mendapat pengakuan langsung dari Presiden. Namun, ia juga sadar bahwa hal ini akan menambah tekanan politik, karena oposisi pasti akan melihat Silvi sebagai ancaman besar dalam percaturan politik masa depan. Dalam hati, Gibran merasa bangga sekaligus waspada, karena politik seringkali kejam pada sosok-sosok baru yang terlalu cepat bersinar. Prabowo kemudian mengarahkan pesannya langsung kepada para penentang RUU. Dengan nada tajam, ia mengatakan bahwa alasan kemanusiaan tidak bisa menjadi tameng bagi koruptor. Kemanusiaan sejati adalah memastikan rakyat tidak lagi menjadi korban. Jangan dibalik-balik. Anak-anak kecil yang tidak bisa sekolah karena uangnya dikorupsi, itu kemanusiaan. Para petani yang tanahnya digusur karena uang proyek dikorupsi, itu kemanusiaan. Jangan jadikan alasan belas kasihan sebagai cara untuk melindungi kejahatan, katanya dengan suara lantang. Pernyataan ini seolah menjadi pukulan telak bagi Anies Baswedan dan kubu oposisi. Pidato Prabowo berakhir dengan sebuah janji keras, ia akan memastikan RUU ini disahkan dan diterapkan dengan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Ia menekankan bahwa aparat hukum dan lembaga pengawas akan dilibatkan secara transparan. Saya berjanji kepada rakyat Indonesia, ini bukan tentang membungkam oposisi, ini tentang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara. Dan kepercayaan itu hanya bisa lahir jika kita berani tegas terhadap koruptor, ucapnya dengan tangan mengepal. Janji itu disambut sorak-sorai panjang dari rakyat di luar gedung, yang meneriakkan nama Prabowo dengan lantang. Setelah pidato itu, suasana politik berubah drastis. Narasi oposisi melemah, sementara dukungan publik semakin menguat di belakang pemerintah. Silvi Ananda menjadi ikon moral, Gibran menjadi simbol generasi baru, dan Prabowo berdiri sebagai pemimpin tegas yang berani melawan arus kepentingan lama. Namun, di balik gemuruh dukungan itu, tersimpan pula tanda-tanda bahwa pertarungan belum berakhir. Oposisi mungkin terpukul, tetapi mereka tidak akan diam. Jalan menuju pengesahan RUU masih panjang, dan drama politik terbesar tahun ini baru saja memasuki babak klimaks. Sorotan publik yang tadinya hanya terpusat pada Presiden Prabowo kini perlahan bergeser ke sosok Silvi Ananda. Setelah disebut secara langsung dalam pidato kenegaraan Presiden, nama Silvi semakin menggema di seluruh negeri. Ia yang awalnya hanya dianggap sebagai pendamping wakil Presiden Gibran, kini menjelma menjadi simbol moral dan keberanian. Media nasional menjuluki dirinya, Kartini muda, yang hadir di tengah pusaran politik, bukan sekadar figur simbolis, melainkan sosok nyata yang berani berbicara lantang di hadapan para elit. Sosoknya dipandang sebagai suara nurani rakyat, yang berani menantang kepentingan segelintir demi kepentingan jutaan orang kecil yang selama ini terpinggirkan. Silvi sendiri tidak pernah menduga bahwa langkahnya berbicara di depan DPR akan menimbulkan gelombang sebesar ini. Ia semula hanya ingin memastikan aspirasi rakyat kecil tidak tertutupi oleh debat elit. Namun ketika ia melihat bagaimana rakyat bersorak, bagaimana namanya dieluk-elukan, ia mulai menyadari bahwa ia kini memikul tanggung jawab lebih besar. Saya tidak bisa mundur sekarang. Jika saya diam, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya, ucap Silvi dalam sebuah wawancara eksklusif yang segera viral. Kata-kata sederhana itu semakin mengokohkan citranya sebagai sosok yang tulus berjuang demi rakyat. Gelombang dukungan untuk Silvi semakin nyata di berbagai daerah. Spanduk dan mural dengan wajahnya mulai bermunculan di jalan-jalan kota. Mahasiswa, aktivis, hingga kelompok ibu rumah tangga menjadikan dirinya simbol perjuangan. Di media sosial, tagar Kartini muda Silvi mendominasi,
menjadi trending selama berhari-hari. Banyak yang menulis bahwa Indonesia kini menemukan sosok perempuan yang berani berbicara setara dengan para tokoh besar politik laki-laki. Bahkan ada yang membandingkan Sylvie dengan tokoh-tokoh perempuan legendaris bangsa. Semua itu membuat pengaruhnya semakin kuat, bahkan melampaui yang ia bayangkan. Namun, popularitas yang begitu cepat juga membawa konsekuensi politik. Sejumlah elit merasa terancam dengan munculnya Sylvie. Mereka khawatir popularitasnya akan mengganggu keseimbangan kekuasaan. Beberapa oposisi mulai melancarkan serangan balik, menuduh bahwa Sylvie hanya menunggangi isu RUU untuk mencari panggung politik. Bahkan ada yang menyebut bahwa kemunculannya hanyalah strategi terselubung pemerintah untuk mendongkrak citra keluarga Wakil Presiden Gibran. Tuduhan itu sengaja digoreng di media oleh lawan politik, berharap dapat meruntuhkan citra bersih Sylvie. Meski begitu, Sylvie menghadapi serangan tersebut dengan ketenangan. Ia tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar, melainkan menjawab dengan perbuatan nyata. Dalam beberapa kesempatan, ia turun langsung ke daerah-daerah miskin, menyerap aspirasi masyarakat, dan memberikan bantuan tanpa banyak sorotan kamera. Aksi ini justru semakin menguatkan kesan bahwa dirinya memang tulus, bukan sekadar mencari popularitas. Rakyat semakin yakin bahwa Sylvie berbeda dengan politisi lain yang biasanya hanya muncul di saat butuh panggung. Di dalam lingkaran kekuasaan, Sylvie mulai dipandang sebagai kekuatan baru. Prabowo sendiri tidak segan mengakui peran pentingnya, sementara Gibran mendukung penuh langkah istrinya meski tahu risikonya besar. Dukungan keluarga membuat Sylvie semakin percaya diri untuk terus bersuara. Ia tidak lagi sekadar istri seorang pejabat, melainkan tokoh yang berdiri dengan gagasan dan keberanian sendiri. Hal ini jarang terjadi dalam politik Indonesia, di mana peran pendamping sering hanya simbolis. Kehadiran Sylvie memecah tradisi itu, menghadirkan paradigma baru tentang peran perempuan dalam politik nasional. Sementara itu, rakyat semakin menaruh harapan besar di pundaknya. Banyak yang mulai menyebut Sylvie sebagai tokoh masa depan bangsa. Walau ia sendiri belum pernah menyatakan ambisi politik, namun dorongan publik begitu kuat. Setiap langkahnya selalu dipantau, setiap ucapannya menjadi inspirasi. Ia disandingkan dengan perjuangan rakyat melawan korupsi, sebuah simbol moral yang sulit ditandingi oleh politisi manapun saat ini. Semakin besar tekanan dari lawan, semakin kuat pula dukungan rakyat yang berdiri di belakangnya. Babak baru kini mulai terbentuk. Perjuangan pengesahan RUU perampasan aset tidak lagi hanya tentang hukum, tetapi juga tentang simbol-simbol politik yang lahir dari dinamika tersebut. Sylvie Ananda, sang Kartini muda, bukan lagi sekadar penggugah semangat, melainkan sudah menjelma menjadi pusat gravitasi baru dalam politik Indonesia. Dari seorang yang hanya bermaksud menyuarakan keadilan rakyat, ia kini menjadi ikon perlawanan terhadap korupsi dan kebangkitan peran perempuan dalam politik bangsa. Hari sidang penentuan di DPR akhirnya tiba. Gedung parlemen sejak pagi sudah dipenuhi ribuan rakyat yang datang dari berbagai daerah, membawa spanduk bertuliskan, "Sahkan RUU perampasan aset sekarang." Hingga koruptor musuh rakyat. Sorak-sorai massa terdengar bergemuruh, menekan setiap anggota dewan yang hendak masuk ke dalam ruang sidang. Polisi dan aparat keamanan berjaga ketat, namun semangat rakyat tak bisa dibendung. Mereka yakin, inilah hari yang akan menentukan apakah negara benar-benar berdiri bersama rakyat, atau masih tunduk pada kepentingan segelintir elit. Di dalam ruang sidang, suasana jauh lebih panas. Sejak pagi, fraksi-fraksi sudah saling adu argumen. Kubu pendukung RUU, yang didominasi partai koalisi pemerintah, menegaskan bahwa aturan ini adalah jalan satu-satunya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Sementara itu, kubu oposisi yang dipimpin Anies Baswedan tetap ngotot menolak, dengan alasan kemanusiaan dan potensi abuse of power. Setiap kali salah satu pihak berbicara, riuh sorak dan teriakan terdengar, seolah ruang sidang berubah menjadi arena pertarungan, bukan lagi forum musyawarah. Ketika Sylvie Ananda hadir, suasana semakin meledak. Rakyat yang melihatnya melalui layar besar di luar gedung langsung bersorak, meneriakkan namanya. Ia datang tidak sebagai anggota dewan, tetapi sebagai simbol suara rakyat. Duduk di balkon tamu undangan bersama Gibran, sorot matanya tajam, penuh ketegasan. Kehadirannya membuat banyak anggota DPR merasa tertekan, terutama mereka yang masih ragu-ragu.
Mereka tahu, setiap gerak Sylvie kini menjadi perhatian publik. Sekali ia berdiri, suaranya akan mengguncang lebih keras daripada orasi politisi manapun. Benar saja, saat perdebatan semakin buntu, Ketua DPR mempersilakan Sylvie menyampaikan pandangannya sebagai perwakilan suara rakyat. Ia berdiri, suaranya lantang, wajahnya penuh semangat. Saudara-saudara terhormat, hari ini bukan tentang politisi, bukan tentang partai, bukan tentang kekuasaan. Hari ini tentang rakyat yang sudah terlalu lama menderita. Rakyat menunggu keadilan, dan keadilan itu hanya bisa terwujud jika kita berani merampas kembali apa yang telah dicuri dari mereka. Seruan itu membuat ruangan bergemuruh. Sebagian besar anggota dewan berdiri memberikan tepuk tangan, sementara oposisi terdiam, tak bisa segera membalas. Anies mencoba mengambil alih kembali dengan pidatonya, menegaskan bahwa RUU ini berbahaya jika jatuh ke tangan rezim yang salah. Namun, rakyat yang sudah terbakar semangatnya tidak lagi mudah diyakinkan. Setiap kali ia berbicara, sorakan penolakan dari luar gedung terdengar semakin keras. Bahkan beberapa anggota dewan yang sebelumnya masih ragu kini terlihat gelisah, sadar bahwa rakyat bisa menghukum mereka di pemilu jika menolak RUU. Tekanan moral semakin berat, dan jelas kubu oposisi kehilangan kendali suasana. Ketegangan memuncak ketika voting mendekat. Beberapa anggota DPR oposisi memilih keluar dari ruang sidang, menolak ikut serta. Namun langkah itu justru dinilai publik sebagai tanda kelemahan. Sementara itu, kubu pendukung semakin solid. Prabowo yang hadir secara langsung duduk dengan penuh wibawa, sesekali berbisik kepada Gibran dan melirik Sylvie dengan bangga. Kehadiran Presiden di ruang sidang menjadi sinyal kuat, negara benar-benar serius memastikan RUU ini disahkan. Di luar gedung, massa semakin histeris. Mereka menghitung detik demi detik menjelang keputusan. Suasana berubah menjadi seperti pesta rakyat, dengan lagu perjuangan dinyanyikan bersama. Semua orang menunggu momen sejarah itu, apakah DPR akan berdiri di sisi rakyat atau melawan arus besar keadilan. Setiap sorakan rakyat seperti mengguncang tembok parlemen, memaksa para wakil rakyat di dalam untuk mendengar suara mereka. Akhirnya, setelah debat panjang dan penuh drama, Ketua DPR mengetuk palu tanda dimulainya voting. Semua anggota dewan yang masih bertahan diminta menyatakan sikap. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar suara ketukan meja. Inilah momen klimaks, momen yang akan tercatat dalam sejarah bangsa. Sorot kamera tertuju pada setiap wajah, rakyat menahan napas, dan Sylvie Ananda menggenggam erat tangan Gibran. Ketegangan di gedung DPR mencapai puncaknya, dan nasib RUU perampasan aset pun tinggal menunggu hitungan suara. Detik-detik voting dimulai, seluruh perhatian bangsa terpusat ke layar televisi dan siaran langsung dari gedung DPR. Rakyat di luar gedung menahan napas, sementara di dalam ruangan para anggota dewan menunduk serius, seolah menyadari betapa besar konsekuensi dari pilihan mereka. Ketua DPR berdiri, wajahnya tegang, lalu memberi instruksi, setiap anggota diminta menyatakan sikapnya secara terbuka, satu persatu, agar seluruh rakyat mendengar. Suasana hening berubah menjadi tegang, setiap suara yang keluar langsung disambut sorakan atau desisan dari massa. Suara-suara awal dari fraksi pendukung pemerintah dengan lantang menyatakan, setuju. Tepuk tangan membahana, baik dari dalam ruang sidang maupun dari rakyat di luar. Namun ketika giliran beberapa anggota oposisi, suara menolak terdengar, menciptakan riuh yang bercampur antara sorakan rakyat dan hujatan. Meskipun begitu, jumlah suara yang setuju terus bertambah, membuat suasana semakin bergelora. Setiap suara, ya, seolah menambah bara semangat di dada rakyat yang sudah lama menantikan kemenangan ini. Sylvie Ananda, yang duduk di balkon bersama Gibran dan sejumlah tokoh masyarakat, tampak tak henti-hentinya berdoa dalam hati. Wajahnya menegang, namun sorot matanya tetap tajam. Setiap kali suara setuju diumumkan, ia menatap ke arah rakyat yang bersorak di luar gedung melalui layar besar, seakan mengirim pesan, perjuangan ini bukan sia-sia. Prabowo sendiri, yang hadir langsung, duduk tegak dengan tangan mengepal di meja, menunjukkan wibawa seorang pemimpin yang sedang mengawal momen bersejarah bangsa. Ketika perhitungan suara mencapai titik kritis, Anies Baswedan berdiri. Ia tahu bahwa suara oposisi semakin kecil, tetapi ia mencoba memberikan intervensi terakhir. Dengan suara lantang ia berkata, saya menolak bukan karena membela koruptor,
tetapi karena saya takut senjata ini kelak dipakai salah sasaran. Namun ucapannya tenggelam oleh teriakan massa dari luar, yang berulang kali meneriakkan, setuju. Sahkan sekarang. Pemandangan itu membuat Anies terpaksa duduk kembali, sadar bahwa narasinya sudah tak lagi mendapat ruang. Suara demi suara terus dihitung, hingga akhirnya mayoritas mutlak tercapai. Ketua DPR mengetuk palu dengan keras, mengumumkan bahwa RUU perampasan aset resmi disahkan menjadi undang-undang. Ruangan seketika bergemuruh, sebagian anggota dewan berdiri dan bersorak, sementara di luar gedung rakyat meledak dalam euforia. Teriakan kemenangan terdengar di seluruh penjuru, bendera-bendera berkibar, dan lagu kebangsaan spontan dinyanyikan ribuan suara yang penuh semangat. Sylvie tak kuasa menahan air mata haru. Ia berdiri, melambaikan tangan ke arah massa, dan rakyat menjawab dengan sorakan panjang, "Hidup Sylvie! Hidup rakyat!" Gibran memeluk istrinya dengan bangga, sementara Prabowo menyalaminya dengan hormat, mengakui bahwa keberanian Sylvie adalah salah satu kunci keberhasilan hari ini. Momen itu menjadi simbol persatuan antara pemimpin dan rakyat, di mana suara nurani berhasil mengalahkan segala intrik politik. Media nasional maupun internasional segera menyiarkan kabar tersebut sebagai berita utama. Judul-judul besar menghiasi layar, Indonesia mengguncang dunia, harta koruptor dirampas untuk rakyat, hingga Kartini muda Sylvie Ananda jadi ikon anti korupsi. Dunia menyorot Indonesia sebagai negara yang berani melawan korupsi dengan cara tegas dan radikal. Dukungan dari rakyat semakin membanjir, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran melonjak drastis. Namun, di balik sorak kemenangan itu, tersisa wajah-wajah muram dari oposisi yang kalah telak. Mereka sadar, perlawanan mereka gagal, tetapi sebagian dari mereka berbisik bahwa pertarungan belum selesai. RUU mungkin sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya kelak akan menjadi medan baru untuk menentukan siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat. Di luar semua itu, hari ini tetap tercatat sebagai momen monumental, rakyat akhirnya menyaksikan keadilan menang di hadapan mata mereka. Setelah palu diketuk dan sorakan kemenangan menggema, udara di seluruh negeri terasa berbeda. Rakyat bersuka cita, jalanan dipenuhi pesta kecil, dan media sosial meledak dengan ucapan syukur. Namun di balik euforia itu, semua orang sadar bahwa perjuangan belum berakhir. Undang-undang sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya akan menentukan apakah kemenangan ini benar-benar milik rakyat atau sekadar simbol kosong. Banyak yang menunggu, apakah pemerintah mampu membuktikan bahwa RUU ini benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu, menjerat semua koruptor dari level bawah hingga ke puncak kekuasaan. Di sisi lain, kelompok oposisi yang dipimpin Anies Baswedan tidak tinggal diam. Meski kalah telak dalam voting, mereka segera merapatkan barisan untuk menyiapkan strategi baru. Dalam pertemuan tertutup, Anies menekankan bahwa mereka harus mengawasi ketat implementasi undang-undang ini, mencari celah jika ada tanda-tanda penyalahgunaan. Kita kalah di ruang sidang, tapi jangan sampai kalah di lapangan. Rakyat bisa berbalik arah jika hukum ini tidak dijalankan adil, katanya. Perkataan itu menjadi pemicu lahirnya babak baru, bukan lagi soal pengesahan, tetapi soal pertarungan dalam praktik hukum. Prabowo merespons situasi ini dengan ketegasan yang lebih nyata. Ia segera membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang baru tersebut, melibatkan KPK, Mahkamah Agung, bahkan perwakilan masyarakat sipil. Langkah ini dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran publik, sekaligus menutup celah kritik oposisi. Dalam pidatonya, ia menegaskan, "Saya tidak ingin undang-undang ini hanya jadi pajangan. Saya ingin setiap rupiah yang dicuri dikembalikan kepada rakyat. Tidak ada kompromi." Seruan itu kembali menguatkan kepercayaan rakyat, meskipun sebagian masih skeptis. Di tengah arus besar ini, Sylvie Ananda tetap menjadi ikon moral yang terus menyuarakan aspirasi rakyat. Ia berkeliling ke berbagai daerah, menyapa masyarakat, dan mendengar keluh kesah mereka. Baginya, undang-undang ini bukan akhir, melainkan awal dari perubahan besar. Dalam setiap kunjungannya, ia selalu menegaskan bahwa rakyat harus ikut mengawasi, tidak boleh menyerahkan semuanya pada pemerintah. Negara ini milik kita semua. Jangan biarkan koruptor mencari celah. Kita harus kawal bersama-sama, ucapnya. Kata-kata itu kembali membakar semangat rakyat, menjadikan mereka bagian dari perjuangan. Sementara itu, Gibran yang selama ini lebih banyak diam,
perlahan mulai menunjukkan perannya. Ia mendukung langkah istrinya dan ikut terjun ke masyarakat. Duet Sylvie dan Gibran mulai dipandang sebagai simbol pasangan muda yang peduli pada rakyat, berbeda dengan citra politisi lama yang sering dianggap jauh dari realitas. Hubungan keduanya memperlihatkan bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk melayani, bukan hanya untuk berkuasa. Gambaran itu semakin menambah rasa optimisme, terutama di kalangan generasi muda yang haus akan teladan baru. Meski demikian, jalan tidak sepenuhnya mulus. Koruptor-koruptor besar yang merasa terancam mulai melakukan perlawanan diam-diam. Ada yang mencoba menggunakan jalur hukum untuk menggugat undang-undang baru ini, ada pula yang melobi politisi tertentu agar aturan ini diperlambat. Bahkan, beredar isu bahwa sejumlah tokoh berpengaruh berencana menggunakan media untuk menggembosi citra Sylvie dan pemerintah. Semua itu menandakan bahwa perang melawan korupsi masih panjang, dan kemenangan di parlemen hanyalah satu bab dari perjuangan besar. Rakyat sendiri kini lebih waspada. Mereka tidak lagi sekadar menonton, tetapi turun aktif sebagai pengawas sosial. LSM, aktivis mahasiswa, hingga komunitas masyarakat sipil mulai membentuk jaringan pengawasan untuk memastikan undang-undang ini benar-benar dijalankan. Gelombang kesadaran rakyat yang lahir dari drama politik ini menjadi modal sosial yang sangat besar bagi bangsa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rakyat merasa benar-benar punya peran langsung dalam menentukan arah keadilan. Hari itu akhirnya tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai kemenangan politik, tetapi juga sebagai titik balik kesadaran nasional. RUU Perampasan Aset telah disahkan, dan bangsa ini melangkah ke babak baru, babak di mana perlawanan terhadap korupsi bukan lagi slogan, melainkan gerakan nyata. Meski bayang-bayang perlawanan dari para koruptor masih ada, harapan rakyat kini jauh lebih besar daripada rasa takut. Dan di tengah semua itu, berdirilah sosok Sylvie Ananda, Kartini muda yang telah mengguncang bangsa, menjadi simbol bahwa suara tulus rakyat mampu mengalahkan segala intrik kekuasaan. Langit pagi setelah malam kemenangan terasa berbeda, bukan hanya euforia yang masih menempel di jalan-jalan ibu kota, melainkan juga kebisingan kerja nyata yang mulai menggema di gedung-gedung negara. Tim pemulihan aset yang dibentuk segera bekerja siang malam, bukan hanya sekadar pengumuman politis, melainkan operasi forensik keuangan yang rinci, pembekuan rekening, penyitaan properti, audit transaksi digital, dan koordinasi dengan pihak berwajib di luar negeri untuk menelusuri jejak dana yang mengalir ke offshore. Kantor-kantor kementerian yang sebelumnya sibuk dengan rutinitas administratif mendadak dipenuhi berkas perkara, dan ruang-ruang rapat berubah menjadi pusat analisis aset. Publik menonton, dengan napas tertahan ketika laporan pertama tentang rumah-rumah mewah yang disita dan rekening yang dibekukan muncul di televisi, itu bukan sekadar headline, melainkan janji yang mulai ditepati. Mekanisme pemulihan aset membuka babak teknis yang rumit namun memuaskan publik, tim audit menemukan jaringan perizinan fiktif, kontrak proyek yang dirancang untuk mengalirkan uang negara ke rekening pribadi, dan perusahaan cangkang yang dipakai untuk menyamarkan pemilik akhir. Proses pelacakan itu melibatkan penyidik, auditor forensik, juru sita, dan jurnalis investigasi yang bekerja sama memetakan peta korupsi. Hasilnya bukan hanya sekadar daftar aset, ada aksi nyata, lelang publik untuk mobil-mobil mewah, pelelangan villa, dan saham yang akhirnya didistribusikan ke dana pembiayaan sekolah dan rumah sakit. Di sebuah desa kecil yang dulu pernah dicatat Sylvie saat turun lapangan, di mana atap sekolah bocor dan buku tak cukup, sertifikat perbaikan gedung dikibarkan hari itu dengan nama program Aset untuk Rakyat, yang didanai langsung dari hasil penjualan aset yang dipulihkan. Momen-momen seperti itu memberi bukti konkret bagi banyak warga, undang-undang ini bisa mengembalikan sesuatu yang nyata. Namun jalan hukum tak selamanya mulus. Anies Baswedan, yang sejak awal menentang beberapa aspek RUU dengan alasan hak asasi dan potensi penyalahgunaan, kini berubah peran menjadi pengawas kritis. Ia dan tim hukumnya menempuh jalur konstitusional, mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi atas beberapa pasal yang dinilai rawan pelanggaran hak milik dan prosedur. Sidang-sidang MK berlangsung panas, panel hakim mendengarkan argumen teknis tentang standar pembuktian, jaminan proses banding, dan perlindungan bagi pihak ketiga yang tidak bersalah.
Perdebatan itu memaksa pemerintah memperbaiki beberapa pasal melalui peraturan pelaksana yang lebih ketat, menunjukkan bahwa kemenangan legislasi harus dipasangkan dengan kepedulian hukum agar tidak menimbulkan luka baru. Proses ini menjadi pengingat bahwa reformasi besar selalu membawa ujian pada prinsip-prinsip hukum dasar yang harus dijaga. Sementara itu, kekuatan lama yang merasa terancam tidak tinggal diam, strategi mereka bukan selalu terang-terangan. Kampanye disinformasi disusun rapi, kisah-kisah simpati tentang keluarga yang diklaim terluka karena penyitaan beredar di media sosial dan media tertentu, klaim-klaim hukum yang kompleks dipenuhi jargon yang membingungkan publik, PR dan birokrat berpengalaman mencoba mengulur waktu melalui gugatan prosedural. Serangan terarah juga menimpa Sylvie secara personal, isu-isu tentang motivasi, latar belakang, dan kehidupan pribadinya dihembuskan untuk meredam aura moral yang mengitarinya. Namun respons publik sebagian besar bertahan, ketimbang panik, banyak masyarakat melihat pola usaha menggembosi simpati sebagai tanda bahwa kebijakan ini menyentuh kepentingan kuat. Di sisi lain, tekanan tersebut memaksa Sylvie untuk mengokohkan strategi komunikasi, ia memilih untuk tetap terbuka dan menyuguhkan bukti-bukti kerja nyata, foto sekolah yang diperbaiki, data penerima manfaat, dan dialog langsung dengan komunitas yang terbantu. Transparansi menjadi perisai terbaiknya. Pemerintah, merespons dinamika hukum dan politik itu, memperkuat institusi pengawas, dibentuk Dewan Independen dengan perwakilan masyarakat sipil, auditor publik, dan mekanisme whistleblower yang dilindungi. Mereka juga meluncurkan portal publik, dashboard interaktif yang memperlihatkan aset yang dibekukan, nilai perkiraan, dan status distribusi dana. Inovasi teknologi diterapkan untuk meminimalkan kebocoran, sistem pembayaran transparan, audit berbasis data, serta kanal pelaporan partisipatif di tingkat desa. Namun reformasi administratif tidak serta-merta menghapus tantangan, birokrasi lama, kerumitan interinstitusional, dan resistensi internal sering menyebabkan jeda antara pengumuman besar dan realisasi di lapangan. Ada kasus-kasus salah identifikasi aset yang berujung pada pengembalian sementara oleh pengadilan, menyebabkan kritik tajam dari rakyat yang menuntut kecepatan. Ketegangan antara kecepatan aksi dan kehati-hatian hukum menjadi bahan diskusi panjang di ruang-ruang publik. Perjalanan personal Sylvie juga memasuki babak baru yang lebih intim dan berat. Di balik sorak dan pujian, ia merasakan tekanan yang tak terlihat, ancaman, peringatan halus, dan beban moral mengambil peran publik seolah mengorbankan ketenangan keluarga. Di malam-malam panjang setelah sidang, ia duduk bersama Gibran membicarakan langkah-langkah perlindungan, bukan hanya untuk proses hukum tetapi juga keselamatan keluarga. Gibran, yang sejak awal berdiri di belakangnya, semakin muncul sebagai partner politik yang matang. Ia menangani aspek logistik kampanye sosial dan komunikasi massa, sementara Sylvie menjaga relasi komunitas dan program-program pemulihan dampak langsung. Mereka mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan untuk mengambil keuntungan politik, melainkan untuk memastikan bahwa dana yang direalisasikan benar-benar mengalir ke program produktif, beasiswa, modal usaha mikro, dan rehabilitasi fasilitas publik di pelosok. Langkah itu membantu meredam sebagian desakan politik dan menegaskan bahwa tujuan akhir adalah perbaikan kehidupan nyata. Dinamika politik nasional turut bergejolak, popularitas pemerintah menguat di mata segmen yang haus perubahan, namun ada pula polarisasi yang makin nyata, pemilih tradisional merasa kecewa dengan cara-cara pengusutan yang cepat, sementara kaum muda dan kelas menengah mendukung penuh. Anies melakukan rebranding posisinya, dari oposisi yang keras ia bergerak menjadi pengawas sistemik yang siap memanfaatkan instrumen hukum untuk memastikan akuntabilitas. Di kubu lain, beberapa politisi moderat yang awalnya skeptis mulai masuk ke barisan reformis karena tekanan publik dan bukti hasil kerja. Gibran, di sisi lain, mulai dilihat sebagai figur generasi baru yang punya potensi politis, namun ia dan Sylvie secara sadar menolak narasi yang ingin segera memasukkan mereka ke pusaran pemilihan berikutnya. Mereka menekankan prinsip kerja jangka panjang. Polarisasi ini memanaskan ruang publik, tetapi juga menumbuhkan liga-liga pengawas sipil yang kini lebih terorganisir dan siap terjun saat ada indikasi penyalahgunaan. Pada akhirnya, babak setelah pengesahan menegaskan satu pelajaran penting, perubahan besar adalah rangkaian proses panjang yang syarat kompromi, ujian hukum, dan ketangguhan sosial. RUU Perampasan Aset bukanlah akhir,
melainkan pintu awal menuju transformasi tata kelola. Di situ ada peluang pemulihan besar, ada pula ancaman bala yang harus diwaspadai. Di tengah riuh pujian dan badai kritik, Sylvie tetap berdiri, tidak sebagai pahlawan yang tanpa celah, melainkan sebagai simbol bahwa tindakan kolektif dan pengawasan publik mampu membuka ruang baru dalam demokrasi. Negara itu, dengan semua institusi, warga, dan kepentingannya, belajar bahwa memulihkan keadilan membutuhkan pekerjaan sabar, ketajaman hukum, dan hati yang siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Dan ketika malam turun di atas ibu kota, masih ada banyak soal yang harus dijawab, namun ada juga keyakinan baru bahwa bangsa ini, untuk pertama kali dalam waktu lama, sedang menapaki jalan di mana kata keadilan tidak lagi hanya terucap, tetapi mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan awal pemerintah dalam mengeksekusi undang-undang baru dan memulihkan aset negara menimbulkan dua wajah di negeri ini. Di satu sisi, rakyat merayakan kemenangan moral dan finansial, sementara di sisi lain, jaringan koruptor yang terancam mulai bergerak dalam bayang-bayang. Mereka tidak lagi bermain terang-terangan di ruang politik, melainkan di balik layar dengan taktik canggih, menanamkan keraguan, melobi hakim, menyebar narasi ketidakadilan, dan menggerakkan jaringan bisnis untuk melawan kebijakan ini secara ekonomis. Muncul laporan tentang sabotase halus terhadap distribusi dana hasil pemulihan, dari keterlambatan administrasi hingga manipulasi di tingkat lokal, semuanya diarahkan untuk menciptakan kesan bahwa program ini tidak efektif. Rakyat yang semula penuh optimisme mulai mendengar desas-desus, dana yang dijanjikan untuk perbaikan sekolah di satu kabupaten tertunda, beasiswa bagi mahasiswa miskin terhambat karena proses verifikasi, bahkan beberapa warga desa yang lahannya berdekatan dengan aset sitaan merasa diperlakukan tidak adil. Media oposisi segera memanfaatkan isu-isu ini untuk memukul balik pemerintah, menyebut bahwa undang-undang perampasan aset hanyalah senjata politik yang rawan disalahgunakan. Narasi itu menyebar luas di ruang digital, menciptakan kebingungan antara fakta keberhasilan dan rumor kegagalan. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi Sylvie, yang sejak awal menjadi wajah moral dari gerakan ini. Sylvie menolak diam menghadapi serangan narasi itu. Ia turun langsung ke lokasi-lokasi yang disebut bermasalah, mendatangi sekolah yang disebut tidak menerima dana, berbicara dengan kepala desa, dan mengunggah proses investigasi kecilnya ke media sosial. Keberanian ini mengubah arus publik yang semula mulai goyah kembali percaya karena melihat tokoh nasional berani menantang rumor dengan fakta di lapangan. Video Sylvie berbicara dengan seorang guru desa, yang meneteskan air mata saat menerima buku-buku baru yang akhirnya datang, viral di seluruh negeri. Keberadaannya bukan sekadar simbol, ia menjadi fact-checker hidup yang menjembatani jurang antara pemerintah pusat dan rakyat. Namun, semakin kuat Sylvie bersuara, semakin besar pula ancaman yang datang. Di tengah kunjungannya ke sebuah kota industri, ia hampir menjadi korban sabotase ketika kendaraan dinasnya kehilangan kendali akibat rem yang dimanipulasi. Peristiwa itu mengejutkan publik, memicu gelombang solidaritas, tetapi juga mengingatkan bahwa lawan yang dihadapi bukan hanya debat politik, melainkan jaringan yang tega menggunakan kekerasan demi mempertahankan aset kotor mereka. Gibran, yang selama ini menjaga sikap tenang, marah besar. Ia menuntut aparat keamanan memperketat perlindungan dan membuka investigasi serius. Kasus itu segera menjadi sorotan nasional, bukti bahwa perjuangan melawan korupsi benar-benar menyentuh saraf paling sensitif dari kelompok yang terusik. Di DPR, ketegangan meningkat kembali. Beberapa politisi yang sebelumnya diam kini mulai bersuara lantang, menuntut adanya evaluasi terhadap mekanisme penyitaan aset. Mereka menggunakan dalih perlindungan hukum untuk pihak ketiga, tetapi di balik itu banyak yang mencurigai bahwa mereka sedang membawa aspirasi kelompok lama yang resah. Perdebatan sengit kembali memenuhi ruang sidang, meski kali ini posisinya berbeda, bukan soal pengesahan undang-undang, tetapi soal bagaimana pelaksanaannya akan dikontrol. Sylvie sekali lagi hadir sebagai suara publik, mengingatkan para anggota dewan bahwa rakyat menunggu hasil nyata, bukan alasan yang mengulur waktu. Prabowo, yang awalnya memberi mandat penuh kepada lembaga pelaksana, kini turun tangan langsung. Ia memanggil pimpinan aparat hukum, lembaga pengawas, dan bahkan tokoh masyarakat untuk membentuk koalisi anti-sabotase. Dalam pidato tegasnya, ia berkata,
kalau ada yang masih berani bermain dengan uang rakyat, berarti ia sedang bermain dengan api. Negara ini tidak akan mundur, meski satu langkah pun. Pidato itu mengguncang ruang publik, sebuah tanda bahwa Presiden tidak akan membiarkan perlawanan terselubung merusak momentum reformasi. Sementara itu, di luar lingkaran kekuasaan, mahasiswa dan aktivis kembali turun ke jalan, bukan untuk menentang pemerintah, tetapi untuk menuntut agar implementasi undang-undang benar-benar bersih dari kompromi. Spanduk dengan tulisan, "Kawal Aset Rakyat," menghiasi jalan-jalan ibu kota. Demonstrasi kali ini terasa berbeda, bukan sebagai perlawanan terhadap kekuasaan, melainkan sebagai dorongan agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar. Kehadiran ribuan orang itu membuat atmosfer politik makin panas, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa kesadaran publik semakin matang. Bagi Sylvie, babak ini terasa paling berat sekaligus paling menentukan. Ia menyadari bahwa perjuangan bukan lagi soal melawan koruptor di ruang sidang, melainkan melawan jaringan bayangan yang lebih licik dan berbahaya. Namun setiap kali ia merasa goyah, ia teringat wajah-wajah rakyat kecil yang ditemuinya di desa-desa, anak-anak yang bisa kembali belajar, petani yang mendapatkan akses pupuk murah, dan keluarga yang bisa berobat karena dana hasil pemulihan aset. Semua itu menjadi bahan bakar moral baginya untuk terus maju. Ia tahu, sejarah akan mencatat bukan hanya pengesahan RUU, tetapi juga pertarungan panjang untuk menjaganya dari sabotase. Dan di titik itu, Sylvie berdiri tegak sebagai Kartini muda yang kini bukan hanya mengguncang bangsa, tetapi juga menjaga bara harapan agar tetap menyala di tengah badai perlawanan. Investigasi atas sabotase kendaraan dinas Sylvie membuka lembaran baru yang mengejutkan publik. Aparat kepolisian bersama tim khusus yang dibentuk Prabowo menemukan bahwa upaya itu bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan bagian dari rencana terstruktur yang melibatkan jaringan besar. Dari jejak komunikasi digital, diketahui ada koordinasi antara oknum aparat lama, pengusaha hitam, dan bahkan beberapa politisi senior yang merasa kepentingannya terancam. Skema itu dirancang bukan hanya untuk menggertak, tetapi juga untuk mengacaukan kepercayaan publik terhadap implementasi undang-undang perampasan aset. Fakta-fakta awal ini segera bocor ke media, memicu gelombang kemarahan rakyat yang menuntut pembongkaran total. Pemerintah tidak tinggal diam. Prabowo langsung memerintahkan pembentukan Satuan Tugas Mafia Aset yang beranggotakan lintas lembaga, KPK, Polri, TNI, Kejaksaan, dan perwakilan masyarakat sipil. Satgas ini diberi kewenangan penuh untuk menelusuri, menyita, dan menindak siapapun yang terlibat, tanpa pandang bulu. Media menyorot operasi perdana mereka yang menyisir rumah mewah seorang pengusaha yang selama ini dikenal dekat dengan banyak elit politik. Dari penyisiran itu ditemukan dokumen transaksi fiktif, sertifikat tanah palsu, dan bukti transfer ke luar negeri. Untuk pertama kalinya, publik melihat bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar koruptor individu, melainkan jaringan mafia yang mengakar puluhan tahun. Sylvie kembali muncul sebagai tokoh moral dalam situasi yang semakin memanas ini. Ia menghadiri sidang dengar pendapat di DPR, membawa tumpukan laporan rakyat tentang kasus-kasus aset yang terbengkalai akibat ulah mafia. Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa undang-undang perampasan aset tidak akan berarti jika mafia ini tidak dibongkar abis. Jangan sampai hukum yang dibuat dengan darah dan air mata rakyat berubah jadi kertas kosong karena permainan mafia. Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan kompromi, ucapnya yang langsung disambut tepuk tangan dari sebagian anggota dewan dan sorak-sorai penonton yang hadir. Kehadirannya membuat isu mafia aset menjadi pusat perhatian nasional. Namun perlawanan semakin brutal. Media sosial diserbu kampanye gelap yang mencoba mencoreng nama Sylvie dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Foto-foto, editan, narasi palsu, bahkan cerita bohong tentang keluarganya beredar luas. Tujuannya jelas, melemahkan kredibilitas moral yang selama ini menjadi senjatanya. Tetapi serangan itu justru berbalik arah. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik disinformasi mulai jenuh dengan propaganda murahan. Mereka malah semakin bersimpati, bahkan banyak yang membentuk komunitas sukarela untuk melawan berita bohong. Di Twitter, tagar-tagar bersama Sylvie menjadi tren nasional, memperlihatkan bahwa serangan personal tidak mampu memadamkan api perjuangan. Di lapangan, Satgas Mafia Aset menemukan fakta yang lebih mengerikan. Mereka membongkar jaringan perusahaan cangkang yang beroperasi di luar negeri,
mengalirkan dana hasil korupsi ke rekening-rekening anonim di negara suaka pajak. Lebih mengejutkan lagi, beberapa nama besar politik lama ikut tercatat dalam dokumen transaksi itu. Temuan ini bukan hanya memukul jaringan mafia, tetapi juga mengguncang fondasi partai-partai tertentu yang selama ini mencoba mengambil posisi netral. Beberapa politisi senior segera dipanggil untuk diperiksa, dan rumor tentang kemungkinan penangkapan tokoh besar menjadi bahan utama pembicaraan publik. Prabowo menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia berkomitmen penuh memberantas mafia aset, tetapi di sisi lain, tekanan politik dari partai-partai lama semakin kuat. Ada ancaman boikot, ancaman pengunduran diri massal dari koalisi, hingga desakan agar ia menunda langkah hukum dengan alasan stabilitas politik. Namun kali ini Prabowo memilih jalan berbeda, ia menyatakan di depan publik bahwa stabilitas tidak boleh dibeli dengan kompromi terhadap keadilan. Kalau negara ini mau berdiri tegak, kita harus berani kehilangan sebagian kekuasaan demi kepercayaan rakyat, tegasnya dalam pidato di istana. Ucapan itu menimbulkan guncangan, tetapi juga memperkuat posisinya di mata rakyat. Sementara itu, Gibran memainkan peran strategis dengan merangkul kelompok muda dan komunitas digital. Ia menggalang dukungan lewat kampanye edukasi online, menjelaskan detail bagaimana mafia aset bekerja dan bagaimana rakyat bisa ikut mengawasi. Kampanye ini diterima dengan antusias, terutama di kalangan mahasiswa dan profesional muda. Dengan bahasa yang sederhana, Gibran membongkar skema pencucian uang, memperlihatkan bagaimana harta hasil korupsi bisa mengalir ke villa mewah di luar negeri sementara rakyat menderita. Kehadiran Gibran sebagai komunikator publik membuat perjuangan melawan mafia aset tidak hanya milik elit, tetapi juga terasa sebagai gerakan rakyat. Puncak babak ini terjadi ketika Satgas mengumumkan akan menyeret sejumlah nama besar ke meja hijau. Media menunggu dengan tegang, rakyat memenuhi jalanan dengan spanduk dukungan, dan lawan-lawan politik menyiapkan strategi terakhir untuk menggagalkan langkah tersebut. Drama politik mencapai titik mendidih. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, satu hal jelas, mafia aset yang selama ini tak tersentuh akhirnya terpojok, dan sejarah mencatat bahwa keberanian untuk membongkarnya lahir dari momentum undang-undang yang diperjuangkan dengan penuh darah dan air mata. Terima kasih sudah menonton cerita dramatis ini tentang perjuangan rakyat melawan mafia aset dan korupsi yang mengguncang bangsa. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa keadilan hanya bisa tegak jika kita bersama-sama menjaganya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita-cerita menarik berikutnya. Dukungan kalian adalah semangat terbesar untuk terus menghadirkan konten yang penuh makna. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.